Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita sampai halaman 7 okay, tentang dalil-dalilnya dulu ya, kita baca dalil-dalilnya. Halaman 7 di hadis yang paling bawah itu tanda saya di sini. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna rasulan, bahwasanya seseorang laki-laki itu mati meninggal ala ahdi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yada warisan, dan tidak meninggalkan ahli waris illa abdan, kecuali budak. Huwa a'taqahu, budak yang dia itu a'taqahu, memerdekakannya. Di ahli waris itu hanya seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh tuannya ya. Tuannya sekarang sudah mati gitu ya. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya mirasahu, harta warisnya. Jadi harta waris diberikan pada budak yang dimerdekakan. Nah, kalau kita lihat di simpulannya di halaman 8 itu paling atas kiri, mantan budak berhak menerima warisan tatkala tidak ada ahli waris sama sekali. Karena ahli waris sama sekali yang menerima ya mantan budaknya, budak yang dimerdekakan maksudnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan juga oleh At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi. Cuman Albani mengatakan hadis ini dhaif. Di warisan itu memang sebagiannya hadisnya dhaif, tapi memang digunakan oleh ulama ya. Antamimin ad-dari annahu qala, halaman 8 ya. 8 yang kolom kiri ya. Annahu qala, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, mas sunnatu, apakah sunnah firrajuli, dalam soal seorang laki-laki, seseorang yang yuslimu, dia masuk Islam,
ala yadayir rajuli, melalui tangan seorang laki-laki minal muslimin, dari kalangan muslimin juga. Jadi masuk Islam diislamkan oleh orang lain gitu loh ya, tidak maksudnya oleh orang muslimin yang lain. Qala Rasul bersabda, huwa aulan nasi bimahyahu wa mamatihi. Dia adalah orang yang paling dekat dengannya, bimahyahu dengan mahyanya, dengan hidupnya, wa mamatihi dan kematiannya. Duplikat, tidak mau. Extend. Extend atau duplikat nomor. Tidak bisa. Nah, mau di kesannya mana? Di kesannya ini tak duplikatkan ini. Jadi maksudnya gini, kalau orang masuk Islam diislamkan oleh orang lain, maka orang yang mengislamkan itu lebih berhak terhadap dia baik hidup maupun mati. Kalau hidup maksudnya ketika dia hidup itu dia lebih berhak dalam hal-hal yang sifatnya pertolongan atau mungkin malah harta, diberi harta atau yang lain. Kalau ketika mati, dia yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan, ya gitu. Extend apa duplikat? Oh, oke. Gitu ya. Jadi kalau orang mengislamkan orang lain, itu juga jadi berhak dapat warisan. Kalau tidak ada pewaris lain, gitu loh maksudnya. Jadi dengan Islam ini wong ini itu Islam kan, terus dia nggak punya ahli waris, ya jenengan yang dapat ahli waris, dapat warisannya karena mengislamkan dia. Ya. Hadis ini intinya begitu maksudnya ya. Kaitan dengan warisan itu adalah huwa aulan nasi bimahyahu wa mamatihi. Dia adalah orang yang paling berhak terhadap dia saat hidup maupun sesudah matinya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, sahih, hasan sahih menurut Al-Albani, Abu Dawud dan Tirmidzi. Di bawah ini kan ada footnote-nya ini kan, hasan sahih. Lalu yang berikutnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir. Walal kafir, dan orang kafir itu tidak juga mewarisi al-muslimah, orang Islam. Nah, keterangannya muslim dan kafir tidak saling mewarisi walaupun memiliki hubungan nasab yang dekat. Walaupun hubungan nasabnya bapak anak saya kan cedak ya. Nek karo pake, sini Islam, sini kafir, terhalang. Tidak mendapatkan warisan gara-gara beda agama nih. Itu. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Ini ya tidak mendapatkan warisan. Ya DKI ini, contoh ya DKI. Tapi kalau umur bapaknya yang muslim, anaknya kafir, pasti gimana jadi DKI. Lah orang kafir DKI, gitu loh ya. Ya. Untuk bisa mendapatkan warisan itu syaratnya ya podo-podo Islami, karena yang dipakai syariat Islam. 3 hadis sudah saya baca. Ada pertanyaan barangkali? Tamim Ad-Dari, Usamah bin Zaid, dan tadi sebelumnya tadi di halaman 7 tadi. Tidak ada ya? Selanjutnya An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, halaman 8, kolom yang kanan, atas ini ya. Qala ane Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi bersabda, al-qatilu, orang yang membunuh itu la yarisu, tidak mewarisi. Ini hadisnya sahih, Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2109 ya. Ini kan 2109, Sunan Tirmidzi, hadis ini sahih
menurut Al-Albani. Lanjutannya qala Umar berkata, ini masih sama nih, masih satu makna. Laula anni sami'tu, laula kalaulah tidak anni bahwasanya aku sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW yaqulu bersabda, kalau tidak karena aku mendengar Rasul bersabda, laisa liqatilin syai'un, laisa tidak ada liqatilin untuk si pembunuh syai'un sedikit pun, satu harta sedikit pun, lawarrastuka, sungguh aku akan memberimu warisan. Maksudnya memberimu warisan itu menetapkan agar kamu mendapatkan warisan gitu loh. Qala wa ta'a akhal maktuli fa'atahul ibil. Kemudian dia itu memanggil akhal maktul, orang yang saudara orang yang terbunuh itu, fa'atahul ibil, maka Umar memberinya unta. Dikai unta. Ini maksudnya saudara membunuh saudaranya gitu loh. Dulur mateni kancan dulure dhewe. Tak kandung, tak seibu, tak sebapak dibunuh. Nah, Umar mengatakan, kalau aku tidak mendengar Nabi ngendika, wong sing mateni iki ora entuk warisan, kamu tak kasih warisan. Artinya dihitung sebagai saudara gitu, sehingga dapat warisan. Tapi tidak, ternyata apa? Ya ternyata dia tidak mendapat, makanya terus tidak diberi. Cuman kalaupun diberi, ini sekedar dikasih unta saja. Akal maktul ini kan orang yang di saudaranya orang yang terbunuh itu diberi unta. Ini kasusnya sama dengan yang bukan sama-sama tidak mendapatkan warisan karena membunuh. Maka keterangannya ya di bagian bawah itu keterangan dari dua hadis ini, si pembunuh tidak mewarisi walaupun masih berhubungan kerabat. Anak membunuh bapaknya kira untuk warisan, malah kakek warisan. Itu loh. Karena membunuh, si pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Atau bapak membunuh anaknya, ya tidak mendapatkan warisan, sama. Berikutnya an Amr bin Shu'aib an Abi an Jadihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna bahwasanya Rasulullah SAW Rasul bersabda, ayyuma rajulin, siapa mana rajulin manusia lelaki yang aharo berzina, ahar itu zino, bi hurratin au amatin, baik dengan wanita merdeka, hurrah itu wanita merdeka, bukan budak maksudnya, au amatin atau budak, berzina dengan seorang wanita merdeka atau seorang budak, fal waladu zina, maka anak yang dilahirkan itu jadi anak zina. La yarisu wa la yurathu, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Maka anak jadah, kalau kata orangnya, anak jadah, anak zina, itu tidak mewarisi harta. Kalau dia punya harta, ya tidak diwarisi hartanya oleh bapak zinanya itu. Bapak zina itu kalau bapak, tapi bukan bapak menikah dengan ibunya, tapi berzina dengan ibunya, tidak mendapatkan warisan, dan dia juga tidak dapat warisan kalau dia punya harta, tidak diwarisi. Dan terus tinggal sopo, ya nanti tergantung amirnya, kemaslahatan muslimin tinggal apa itu. Makanya niki hal lain nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, zina itu merusak betul-betul merusak. Bukan cuma merusak peradaban manusia, akhlak manusia, tapi juga merusak tatanan keluarga gitu. Sepiye kok, ini anak zina ini kok nasape neng sopo, bingung orang. Neng bapaknya ora iso, jadi bapak mergane tidak karena nikah gitu ya. Ya sangat buruk zina itu. Sa'a sabila, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Oke, berikutnya yang terakhir nih, dalil yang kita bisa baca di sini. Dari Ali, an Aliyin, an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha bidain qabla al-wasiyah. Nabi itu menetapkan dain, utang, qabla al-wasiyah, sebelum wasiat. Maksudnya,
melunasi utang dulu baru melaksanakan wasiat. Saya ulangi ya, qadha bidain qoblal wasiyah itu maksudnya utang dilunasi dulu sebelum melaksanakan wasiat. Dia berwasiat tapi punya utang, utangnya dibayar sih, dirampung sih lagi menunaikan wasiatnya. Wa antum taqra'una wasiyata qabla dain, dan kalian membaca wasiat sebelum dain. Kan gimana itu? Yusobiha au dain itu kan ya. Maju ke depan dulu. Dalil yang di surat An-Nisa itu. Halaman 2 ya. Silakan dilihat di halaman 2 itu kan di kolom kiri dulu ya. Kolom kiri kan ada kata-kata gitu kan. Itu di baris kepintaran 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 3 dari bawah atau 5 dari atas itu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusabiha au dain. Kan kalau kita baca kan mim ba'di wasiyatin yusabiha au dain. Wasiat dulu gitu loh. Halaman 2 ya, kolom yang kiri. Ini kan kolom kiri, kolom kanan kan 2 kolom toh ya. 2 kotak ini. Yang ini yang kiri itu di baris ketiga dari bawah teks Arabnya itu ada kata-kata, ada kalimat kalam Allah min ba'di wasiyatin yusabiha au dain. Tapi prakteknya yang dijalankan itu utang dulu. Utangnya dilunasi sik lagi wasiat. Bunyi ayatnya memang min ba'di wasiyatin yusabiha au dainin, wasiat dulu. Tapi prakteknya Nabi bayar utang dulu. Terus di halaman 2 juga yang bawah itu ya, yang kolom kanan itu kan juga ada mimba wasiyatin yusina biha au dainin. Baris kedua dari atas dan baris ketiga dan kedua dan ketiga itu mimba wasiyatin sesudah wasiat yang yusina biha mereka perempuan mewasiatkannya au dainin atau utang. Juga di baris keempat dan kelima itu mimba wasiyatin tusuna biha au dainin, juga wasiat dulu ya, wasiat dibaca dulu baru dain. Tapi prakteknya Nabi itu dain dulu. Dain itu utang. Utangnya dilunasi sih. Kan di sini dikatakan wal amalu ala hadza inda amatil ahli ilmi. Dan amalan melaksanakan amalan seperti ini itu amatu ahli ilmi, kebanyakan ulama. Annahu yubda'u bidain qablal wasiyah, bahwa memulai dengan utang dulu baru wasiat. Maka keterangannya ya, utang dilunasi lebih dahulu baru kemudian wasiat dilaksanakan. Dan dari rangkaian keterangan yang cukup banyak ini ada bagian-bagian ini tadi. Sekarang kita lihat bagian-bagian orang-orangnya. Mulai dari daftar bagian ahli waris ini. Yang pertama, bapak itu dapat 1/6 atau asabah, bisa jadi hajib, tidak bisa mahjub. Bapak, di satu itu ya. Bapak itu bagiannya 1/6 atau asabah, bisa jadi hajib. Hajib itu artinya mendinding, menghalangi orang lain, atau tidak bisa mahjub, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Bapak itu ada siapa saja, bapak tetap dapat, tergantung dapatnya apakah 1/6 apa asabah, gitu ya. Itu satu ya. Ini dari ini jadi merangkum dari dalil-dalil itu yang di depan itu. Ini dirangkum ke sisa itu kan, gampang. Ibu itu bagiannya 1/6 atau 1/3, bisa hajib, tidak bisa mahjub. Ibu, ini kan? Ibu ini bagiannya bisa 1/6, bisa 1/3. 1/3 nanti ada 1/3 betul, ada 1/3 sisa atau ya? 1/3 dari sisa harta, bukan 1/3 dari harta. Bisa jadi hajib, dia mendinding, menghalangi. Kalau ada ibu 1, 2, 3 ini nenek-nenek dari anak ibu ini terhalang semuanya. Terhalang dari karena ada ibu. Tapi tidak bisa mahjub. Adanya siapapun di sini itu tidak bisa menghalangi ibu. Tetap dapat ibu itu.
Pokoknya tinggal bagiannya apa sapronem apa saprotelon gitu saja. Saprotelon itu bisa saprotelon harta, bisa saprotelon sisa harta. Tapi yang jelas dia tetap dapat harta ibu ya. Berikutnya suami. Ya, di sini gambar ini nggak ada ya, suami nggak ada. Di sini atau di sini gitu. Ini cara ini laki-laki ya mesti punya suami, punya istri. Nah, ini perempuan ya berarti suami. Kayak dibuat sepertiga ini selanang sawedok itu. Apa wandu ora wandu. Memang selanang sawedok kan, yang mati kan bisa laki-laki bisa perempuan. Bagiannya separuh suami itu atau seperempat. Ya. Bisa tidak jadi hajib, tidak mahjub. Jadi suami itu tidak menghalangi orang lain dapat, tapi juga tidak terhalangi oleh siapapun juga. Nek bapak kan tidak, bapak jadi hajib bisa, ibu jadi hajib bisa, tapi tidak bisa mahjub. Mahjub itu terhalang dari mendapatkan warisan. Kalau suami tidak bisa jadi hajib, tidak bisa jadi mahjub. Itu bagian setengah atau seperempat, tergantung mayitnya itu punya anak apa enggak gitu. Bukan tergantung dia punya anak si suaminya enggak, tapi tergantung yang meninggal itu punya anak apa tidak. Kalau punya anak ya seperempat, tidak punya anak setengah. Istri itu bagian seperempat atau seperdelapan. Ini juga nggak ada gambarnya ya. Istri itu seperempat atau seperdelapan. Tidak jadi hajib dan tidak mahjub. Tidak bisa mendinding menghalangi orang lain, tapi juga tidak terdinding terhalangi oleh orang lain siapapun itu. Terus pindah halaman. Anak laki-laki itu asobah sendirian atau bersama. Sendirian kalau dia cuma sendiri ya jadi asobah. Bareng-bareng dengan yang lain juga jadi asobah. Bisa jadi hajib, tidak bisa mahjub. Yang laki-laki ini ya. Y, Z, ini laki-laki toh. Kotak-kotak ini kan laki-laki. Y sama Z ini. Ini asobah pokoknya. Dia sendirian asobah, dia bersama yang lain juga asobah. Jadi, misalnya anaknya cuma Y saja, ya dia jadi asobah. Anaknya Y sama W, ya dia tetap jadi asobah. Anaknya Y sama Z, ya tetap asobah. Anaknya V, W, Y, Z, ya tetap asobah. Bagiannya itu, laki-laki itu pokoknya asobah. Selalu dapat sisa harta. Ya, tinggal sendirian atau bersama orang lain, bersama anak yang lain maksudnya gitu. Enggak ya, itu anak laki-laki. Bagiannya pokoknya asobah. Asobah ini mendapatkan sisa harta sesudah dibagikan kepada orang-orang yang punya bagian tertentu atau zawil furud namanya, ashabul furud atau zawil furud, orang yang punya bagian tertentu. Terus anak perempuan sekarang, anak perempuan kalau satu orang itu bagiannya separuh. Ini loh, W ini anaknya mung W toh. P, Y, Z enengnya mung W. Ya W ini dapat setengah harta, separuh harta warisan, gitu ya. Kalau 2 atau lebih, anak perempuan 2/3. Ini anaknya V sama W, 2 ini perempuan. Maka warnanya dia berdua, maka dia dapat 2/3. Kalau lebih dari ini, saya ada X di sini, anaknya X di sini terus bundar perempuan, ya tetap 2/3. Warna siji untuk setengah, nek loro atau punjul untuk rong pertelon 2/3. Bisa jadi hajib, tidak mahjub. Dia jadi hajib untuk siapa? Hajib untuk ini. Jadi untuk yang lainnya, nanti kalau ini ada beberapa orang yang jadi nggak dapat. Nanti kita lihat detailnya di tengah daftar nomor nika sendiri. Daftar tabel ahli waris ini. Tabel faraid ini di mana? Judulnya nomor tabel ini. Judul filenya nama.
lali. Diketikkan sama anu hari subhanallah, alhamdulillah. Tahfil Faraid, apa namanya? Keren tahfil itu. Bagian ahli waris. Ada. Ya? Betul, file-filenya di dunia mau tak tampilkan di sini gitu. Tahfil Faraid. Tahfil, sama dari yang keluar download gitu. Oh, enggak ada. Jadi tidak yang terdownload dari diskusi tentang WA. Oh, oke. Saya bukanya ganti di WA itu ya. Ya, pun. Itu di situ di sini ya, kita buka aja. Ini dengan ya. Itu kan kita bisa kita lihat di situ. Belum pernah belajar gini kali. Misalnya ini ya. Ini cara bacanya, cara bacanya itu. Satu itu kan bapak ya. Berdiri bapak. Satu itu bapak, kemudian bapak itu asobah terus kan. Nah, sekarang kita lihat di cara membaca ini. Cara pemakaian tabel ini nomor di bawah itu ya. Ialah dengan melihat kedudukan seseorang terhadap mayit. Ya, misalnya ya dimaksud ibu adalah ibu si mayit yang dan seterusnya. Lalu diurutkan ke kanan. Dihubungkan dengan nomor yang terdapat di atas kolom tersebut. Nomor di atas kolom adalah nomor urut yang dipakai sebelah kiri dari atas ke bawah. Sedang huruf atau bilangan yang tercantum dalam kotak pertemuan garis dari kiri dan dari atas itu adalah bagian yang diperolehnya. Jadi kayak gini. Kita lihat nomor 4 ya, istri. 4 kan? Istri. Istri, kemudian kita lihat naik ke atas. Istri itu ya, istri kanan dulu, kita ke kanan dulu. Ada tulisan seperempat ya. Itu istri itu seperempat. Kok seperempat? Itu kalau di sini loh ketemu dengan ini loh. Satu itu kan bapak. Satu bapak itu. Satu bapak, maka dia dapat seperempat. Nah, gitu loh. Ada anak laki-laki itu nomor 5. Itu. Karena ada anak laki-laki nomor 5, istrinya dapat 1/8, gitu loh. Nomor 5 kan anak laki-laki. Lho kok ngerti? Niku padha kare sing ngeten. Niki siji niki ngoten lho. Satu ini tak ketok nggih. Lali enggak saya download itu. Bukanya di WA, nggih. Jadi satu ini ya sama dengan satu yang di samping ini. Garis-garis ini sama dengan satu ini loh, satu bapak ini. 2 ya berarti ini 2 gitu. Jadi kalau kita lihat istri kalau ketemu dengan bapak saja itu istrinya dapat 1/4. Nah gitu loh, karena nomor 1 kan bapak. Tapi begitu ada anak laki-laki kan nomor 5. Di kolom atas itu ya, kolom atas itu ada nomor 5 kan. Nomor 5 kita tarik ke bawah ketemu dengan istri. Itu bagiannya istri 1/8. Paham nggih? Istri untuk piro? Untuk 1/8. Mergane apa? Enek nomor 4, nomor 5 itu anak laki-laki. Nah, gitu. Pokoknya kalau ada anak-anak dia dapat 1/8. Saya kini ada istri, ada anak perempuan. Lihat, anak perempuan nomor 6 kan? Istri dapat berapa? 1/8. Oh, gitu loh. Carane ngoten niku wau. Bingung apa bingung? Bingung? Aduh, piye iki? Apa dikopikan pakai flash disk bisa enggak? Ada? Enggak pegang? Nggih, niki arahe mboten enten anune. Se. Kabel data. Saya itu waktu saya sudah tak download ternyata belum. Mungkin yang nanti, kalau saya sudah mungkin bukan di situ sebenarnya. Bagian downloadan gitu. Nah ini alhamdulillah ada yang ternyata. Tak tahu lagi. Lah, kita lagi.
Dengar nerang iki malah lali nggih. Ngomong kelingan. Cilik banget dhek. Tinggal belum? Ini yang saya terangkan tadi istri ya, ini sekedar contoh saja. Istri ini kan nomor 4 itu kan istri. Nomor 4 itu istri, nomor ini juga. Loh kok benten, waduh. Istrinya sama nggih. 3, oke. Nomor 4 itu istri. Kalau ada bapak, 1 ini kan bapak loh, 1 ini juga 1 ini gitu loh. 1 sama dengan 1 ini. Ada bapak saja, kalau istri dapat berapa? 1/4. Kalau ada bapak saja loh nih. Nanti kalau ada yang lain lagi, nanti kita cari makanya ahli warisnya siapa wae gitu. Kalau ahli warisnya ada anak laki-laki nomor 5. Ini istri, kita telusur sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu loh, kecekal kan? 5 ini anak laki-laki kan? Ini turun ke bawah, sini. Istrinya kita geser sini sampai ke nomor 5, seklek. Nah, kecekal begini kan. Berarti bagiannya berapa? 1/8. Kurang gede. Betul. Nah, gede gini. Nah, inilah bagian 1/8 karena apa? Ada anak laki-laki. 5 siapa? 5 itu anak laki-laki nih. Anak laki-laki podo karo nomor 5 ini. Istri kalau ada suami, istri dapat berapa? Lebih gitu. Kok ada suami dapat 0. Lah berarti kan ra mati nek ngono. Mosok iya nek istri mestinya suami ini mati gitu nggih. Makanya untuk 0. Mudeng mboten? Paham nggih? Nek mboten paham saya takok sing mudeng. Lah suami ini lah nek suami ini sudah mati lah sudah untuk warisan loh. Nah, gitu loh. Ini juga sama kan, suami kalau ada istri, ya mungkin, enak suami, mungkin enak istri mesti sudah mati, gitu loh. Oh dia itu disebut suami gara-gara jadi suaminya mayat, kan gitu tuh ya. Udah gimana ini? Udah. Piye caranya nerang ini? Suami dapat berapa? Suami dapat sekian lah. Lah enak istri malah ra entuk apa-apa mergane. Lah mati itu berarti. Karena mati ra entuk no, kan ngoten. Istrinya kan pasti harus mati kalau dia supaya dapat dari istrinya itu kan istrinya harus mati dulu loh. Makanya kalau ada suami kalau ada istri dapat berapa? Dapatnya 0, bener gitu. Ora entuk apa-apa. Tuh, itu ya. Jadi makanya gitu gadok ya. Makanya ini mesti 0 sama 0. Suami mesti ketika ada suami tidak mungkin ada istri. Ya Pak, istri tidak mungkin dapat kalau suaminya masih hidup. Bon. Ini contoh ya. Sekarang orang hilang. Mana lagi contoh yang lain? Saya kira istri, saya kira ibu. Nah, ibu dapat berapa? Ibu itu 1/3. Kalau ada bapak, ibu 1/3. Kalau ada ibu sama ibu jana ya tapi tidak apa 1/3. Terus kalau ada 3 itu suami tetap 1/3. Kalau ada istri tetap 1/3. Begitu ada anak laki-laki jadi 1/6. Begitu loh. Kalau mayat meninggalkan anak laki-laki, ibu dapat 1/6 karena ini digeser satu-satu sini, tik ketika nomor 5, ini kan nomor 5 ya, nomor 5 itu anak laki-laki ini loh. Nomor 5 adalah ini, maka bagiannya 1/6. Kalau ada anak perempuan 1 orang dapat 1/6. Anak perempuan lebih dari 1, 1/6. Itu dan seterusnya. Terus ada AH itu apa? Keterangan dilihat. H itu hajib, mendinding. AH itu asobah dan hajib. Ya, ada hajib bukan hajib, hajib. Hajib. Jadi dia kalau ketemu nomor 9 itu sinten? Nenek, ya, ketemu nenek maka dia jadi hajib. Ibu itu ya, ibu ini kan ketemu nenek nomor 9, ketemu nenek maka dia jadi hajib, dia mendinding, jadi dinding bagi nenek dari arah bapak, itu kan ya, ini kan dari arah bapak dia jadi mendinding menghalangi nenek dari arah bapak mendapatkan hasil plus
dapat sepertiga. Jadi dia hajib sekaligus dapat sepertiga harta. Nah, gitu loh ya. Contohnya begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Kita batasi dulu kotaknya biar bingung mau apa ya sama jamaah ini. Kotak sampai 1 sampai 7 saja dulu ya. Sampai 7. Kita kotak kecil ini aja dulu. Nah sini. Nah, coba kita gatek-gatek dulu ya. Kok iso ngono mau piye? Nah, sedikit-sedikit ya. Kalau sekarang bagian anak laki-laki, kalau ada bapak, dia asobah. Ada ibu, asobah. Ada 3 itu suami, asobah. Ada istri, asobah, gitu kan? Ini tinggal yang meninggal siapa kan? Laki-laki atau perempuan. Ada anak laki-laki juga, tetap asobah. Ada anak perempuan, asobah bersama. Asobah bersama itu artinya asobah bersama anak-anak perempuan itu. Kenapa disebut bersama? Karena kalau anak perempuan sendiri tanpa anak laki-laki, dia tidak jadi asobah perempuan tadi. Dia punya bagian tertentu. Tadi baliknya ke sini tadi. Bagian anak perempuan itu kalau 1, setengah ini kan. Kalau ada anak laki-laki, jadi asobah bersama. Anak perempuan berapa ya? Nomor 6 ya. Nomor 6 ketemu dengan nomor 5 anak laki-laki. Turun ke bawah sini jadi asobah bersama. Jadi begitu ada anak laki-laki, anak perempuan itu menjadi asobah bersama anak laki-laki. Kok pun ngantuk, orang itu berarti ngantuk. Ini ya, begitu ini ada anak laki-laki, dia jadi asobah bersama anak laki-laki. Tapi kalau dia sendiri, dia punya bagian sendiri. Ya ini setengah kalau 1 orang. Kalau lebih dari 1, 2/3 bagiannya. Ini kotak yang kecil ini dulu, kotak sekecil ini dulu. Ini bergeser gitu ya. Nah, kita balik ke depan yang pundi wau. Anak perempuan sudah, habis itu kakek nggih. Halaman 9 tadi, balik halaman 9 lagi. Kakek itu 1/6 atau asobah. Bisa jadi hajib, bisa mahjub. Kakek ini bisa jadi hajib, artinya dia menghalangi orang-orang yang di atasnya ini mendapatkan harta warisan. Tapi dia juga bisa mahjub oleh bapak. Kalau ada bapak dia terhalang, kalau ada dia yang lain terhalang. Kalau ada bapak, kakek ini jadi mahjub, terhalang, tidak mendapatkan warisan. Ada bapak. Tapi kalau bapak nggak ada, dia jadi hajib bagi orang-orang ini, segini ini. Ini semuanya nggak dapat gara-gara ada ini, gitu loh. Makanya dikatakan hajib mendinding, menghalangi. Itu bagiannya kakek. Terus nenek dari arah bapak, nih. Bapak punya ibu tahu ya, nenek dari arah bapak ini. Oh nggih, wonten nggih. Nenek dari arah bapak, ini kan nomor 4 ini, dia kedudukannya dia dapat 1/6 bersama atau mahjub. Jadi 1/6 bersama dengan para nenek-nenek yang lain. Nanti ada nenek dari ini juga kan, ini gitu, atau ini apa namanya ini dan ini terutama dengan nenek-nenek yang lain 1/6 itu atau mahjub. Dia mahjub kenapa? Kalau ada bapak, maka nenek dari arah bapak ini mahjub, terhalang, tidak mendapatkan warisan karena masih ada bapak. Ini begitu ada bapak, ini segini kan terhalang semua, gitu. Segini terhalang, ini juga terhalang semua. Ini segini. Tadi saya keliru, nggak cuma segini tapi segini. Ada bapak. A, lalu 4, 5, 6, 7, B, C, 9, 8, ini semua terhalang semua kalau ada bapak. Terus nenek dari arah ibu, kan gitu. Sama, kedudukannya sama dengan nenek dari arah bapak.
1/6 bersama atau mahjub. Jadi dia dapat 1/6, ini kan nenek dari arah ibu kan yang ini. Satu ini nenek dari arah ibu kan. Dia dapat 1/6 bersama dengan nenek yang lain ini, atau mahjub kalau ibunya ada. Begitu ibu ada, kalau di sini kalau bapak ada, jadi terhalang, tidak lagi mendapatkan harta warisan. Nah sekarang biar tidak ngantuk, praktek lagi ya. Perhatikan masalah, kita praktek masalah mahjub dan hajib ini. Pokoknya kalau ada orang ini, yang satu terhalang, ada bapak, kakek terhalang, ada ibu, nenek terhalang, ada bapak, nenek dari arah bapak terhalang, kakek dari arah bapak terhalang, ada ibu, nenek dan kakek dari arah ibu terhalang. Kalau ibu cuma nenek saja, kakek nggak dapat memang sudah nggak dapat. Ada anak, cucu terhalang, ada cucu, cici terhalang, begitu. Terhalang itu maksudnya mahjub. Baik, kita mulai sekarang kita buat agak komplit ya. Misalnya contohnya begini. Contohnya mayit meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, laki, kakek dari arah bapak, nenek dari arah bapak, nenek dari arah ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Satu istri, anak laki-laki, anak perempuan, satu-satu semua ya. Bapak, ibu, kakek, nenek, cucunya satu saja. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Udah kayak ketok. Rapatnya kita buat rapat saja ya. Nah, ini. Perhatikan masalah masuk tadi ya. Ini ahli warisnya ini AW. Terus AW dulu ya. Ben rawu yang babe diganti HP, harta pusaka. HP, harpus. Harpusnya itu ke 24 lagi ya. 24 triliun. Apa mau kapan kita triliun lagi. Ini ahli warisnya adalah ini, meninggalkan sekian ini. Ya, monggo silahkan digarap ini. Perhatikan hajib mahjub tadi ya. Yang hajib yang mana, yang mahjub yang mana, yang terhalang yang mana, yang menghalangi yang mana. Istri berapa, anak laki-laki, anak perempuan, bapak berapa. Perhatikan juga siapa yang namanya asobah tadi. Asobah ini garape kari dewe. Ojo digarap dhisik tidak dadi kleru. Namanya saya asobah itu kan sisa harta. Ini praktek untuk mengetahui namanya hajib, mahjub itu, yang menghalangi dan yang terhalang. Silahkan digarap, dikerjakan.
Ini kita praktek pakai ini tadi ya bisa. Pakai data yang di tadi. Ini kan berarti kan kita mau cari bagiannya istri. Istri ini ada anak piye? Nah, tadi istri ini anak lanang untuk piro kan di sini ada. Nah, gitu loh. Dibuka. Kepeannya dibuka boleh. Orang tua apa lagi? Ini ada anak, berarti bagian ini, oh ini, gitu kan? Istri ada anak perempuan, bagiannya oh, ini waduh. Istri, AL, AP, bapak, ibu, kakek dari bapak itu kan bapaknya bapak gitu loh ya. Yang saya maksud kakek dari bapak itu ini loh. Nah ini loh. Kakek dari arah bapak, nenek dari arah bapak itu ini, nenek dari arah ibu itu ini, satu. Ini 4, ini A. Jadi A ini kakek dari arah bapak. Karena kakek dari arah ibu itu sudah tertutup. Bukan mahjub, bukan. Memang tidak dapat. Beda nih, kalau mahjub itu bisa jadi dapat dia. Tapi karena ada orang lain, dia tidak dapat gitu loh. Jadi mahjub itu gitu. Dia ahli waris, tapi karena ada orang lain, dia jadi terhalang. Tapi kalau ini, ada atau tidak ada orang lain tetap raintuk gitu loh. Yang diblokir ini, itu namanya bukan mahjub. Memang tidak mendapatkan warisan. Ada atau tidak adanya orang lain tidak berpengaruh. Tetap orang itu. Tapi kalau ini satu ini masuk bisa masuk oleh ibu, terhalang oleh ibu. Tapi kalau ibunya meninggal, ini masih mungkin dapat. Ibunya main sudah meninggal lebih dulu, yang ada tinggal neneknya. Oke, berarti 3 teknik itunya dibuka ini tadi cara menggarapnya gitu. Jadi mulai dari istri kipiro, si eneng semua tapi si eneng anak laki-laki nomor 6, nomor 5 ya, nomor 5. Sekolah pira bagian istri saprawolu gitu loh. Cara menjaganya begitu. Monggo digarap. Sing boten saged ya mulane garap. Ra iso aku ra iso. Lah iso tambah garap tambah ra tau iso. Baru ngono-ngono ini digarap gitu loh. Bapak silakan, bapak-bapak yang sepuh-sepuh juga enggak apa-apa. Ini ngaji gen iso nggih. Aja mung kuwi-kuwi wae sing garap, sing iso tambah iso, sing ra iso tambah ra iso. Oh, dikerjakan. Nah, kalkulator ya oleh wis. Nanggung ini ya oleh tangan. Sudah tulis lagi. Sudah ditulis tak?
Angel hitungnya dibuat pecahan sudah menambah kayak biasanya ini oke. Pas dihitung dipecahkan aja nanti itu pecahan terus dikasih notasi A, apa B, apa C. Soalnya mungkin nek boten main nggarap, engko dadine tambah suwe tambah mumet. Iya itu iso sekolah semua makanya tolong dikerjakan nggih. Ora iso ora apa-apa, keliru ora apa-apa. Ning digarap. Silakan jangan kesusu nggih, digarap sik nggih. Perhatikan majub hajib tadi. Ada yang majub, ada yang hajib, ada yang jadi menghalang, ada yang terhalang. Monggo, ada yang mau mengerjakan? Oh lah kok iki dikit tok, iki ditutupi sik ya. Lali. Saya ulangi lagi bahwa ini ya, kembali ke sini, ini pokoknya kalau ada ini, bapak dan ibu, ini yang atas ini semuanya terhalang, ini menghalangi, ini mahjub semua, ini mahjub semuanya. Kalau ada anak, cucu itu mahjub, ini ada anak toh, cucu itu semuanya mahjub, nggak ada yang dapat ini. Anak laki-laki maksudnya ya, dan ada anak laki-laki toh, ini terhalang semuanya. Kalau cuma anak perempuan saja, ini masih mungkin dapat, masih mungkin. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki sudah selesai sampai di anak laki-laki saja. Nah, ini kan kasusnya ada anak laki-laki loh, ya wis entek, gitu. Artinya tidak akan sampai ke bawah, itu makanya. Oke, biar bisa cetok ya, ini tak buka nih begini, ini biar kelihatan bahwa kita ini kerjakannya gini caranya. Nah ini dengan ini kan, pertama istri itu dapat 1/8, karena ada anak toh, 24 dibagi 8 hasilnya 3. Anak laki-laki anak perempuan tuh kerek dulu, ini kerjakannya carry saja.
Bapak kalau ada anak dapat berapa? 1/6, 24 bagi 6, 4. Ibu berapa? 1/6 juga, 24 bagi 6, 4. Jadi sekarang yang dapat ini. Nah, terus ini kakek, ini mahjub semua, mahjub terhalang. Kakek, nenek, cucu ini terhalang semua karena kan ada bapak, ada ibu. Nah ini nggak dapat apa-apa, ini nol semua, nol kami mahjub itu artinya nol, nggak dapat. Maka sekarang sisanya kita hitung sisanya, karena ini kan jadi asobah bersama berdua ini. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, jadi asobah bareng-bareng. Maka sisanya 24, ini harusnya dikurangi 3, ini dikurangi 4, tak buat warna lain aja kayak gitu. Ini diwarnai apa? Warnanya abang. Nanti kalau tak kau ini, abangnya kalau begitu, abangnya suka gitu. Ini diwarnai abang. Iya abang. Nah, gitu kan. Ini bapak ini diwarnai apa? Warnai biru. Biru ya. Ini birunya di sini. Biru. Ini yang empat ini berapa warnanya apa? Warnai oranye. Ini kuning rakyat tak ya? Oranye. Ini oranye. Kalau mau dengar apa? Hijau nih, hijau. Hijau ini yang di sini kita. Foto waroir. Nah, di sini kan hitungnya jadi begini. Oh, hijaunya ketok ya. Kan kita kan hijau sendiri. Oke, foto ketok. Nah ini loh, jadi ngitungnya sekarang sisa harta. Kenapa? Karena ini itu nanti dapat sisa, dua-duanya dapat asobah bersama. Maka 24 kita kurangi 3 itu bagiannya istri, kurangi 4 bagiannya bapak, kurangi 4 lagi bagiannya ibu. 24 kurangi 3 kurangi 4 kurangi 4, 8 tambah 3 kan 11 tau ya. Jadi Pak Likut juga bisa 11 hasilnya. Ini terulas kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Kan anak laki-lakinya 1. Anak laki-laki kan dikalikan 2, perempuan kan 1, maka tidak usah dikalikan. Karena ini dianggap 2, ini dianggap 1, dibagi 3. Anggaplah 13/3 itu kita kasih B biasa. Hasilnya viral pokoknya B. Dikasih lambang huruf ya. Maka bagiannya anak laki-laki 2 kali B, anak perempuan B bagiannya. Gitu. Ngitungnya ngoten nggih. Terus saya sing bingung mboten. Saya sing bingung ditanglet sih. Biar tidak bingung lagi. Monggo Pak Tris, napa Pak Isman, napa sinten? Pak Klik nggih. Anak perempuan lebih dari 1, kalau ada anak laki-laki ya sebab bersama. Jadi anak perempuan itu kalau tidak ada anak laki-laki, tolong diperhatikan dulu ya. Anak perempuan itu kalau tidak ada anak laki-laki, dia punya bagian sendiri. Setengah apa 2/3. Setengah kalau sendirian, 2/3 kalau lebih dari 1. Perempuan lebih dari 1, 2/3. Tapi begitu ada anak laki-laki, dia tidak lagi mendapatkan setengah, betul. Dia melu anak laki-laki itu, melu anak laki-laki jadi asobah. Ya, sebenarnya bukan ikut bagian bersama, gitu. Jadi bagian bareng-bareng gitu. Dari bagian jadi asobah. Jadi asobah makanya namanya asobah bersama, gitu. Asobah bil ghair. Itu jadi karena ada anak laki-laki, anak perempuan itu orang setengah. Nah, anak lanang kok, gitu loh.
Jadi dia gabung ke bagian laki-laki jadi asobah bersama atas asobah bilughir. Asobah bersamanya ini kan di keterangan itu Abi itu kan asobah bersamanya bersama mereka. Ini. Kalau langsung dihitung sih biasanya anak laki-laki ketika kali 13 keadaan tidak di mana. Boleh saja. Boleh, nggak apa-apa. Ini guru corong hitung sing gampang kok ya. Mau di 13 bagi 3 berapa ya boleh. Oke, 4/3. Nanti anak laki-laki dapat anak perempuan dapat 4/3. Perempuan dapat 4/3 kali 2. 8 2/3. Masih ada lagi yang ditanyakan? Monggo, nggak usah malu. Oke. Monggo, Pak Bakir, Pak Rehman, nggih. Ini Bapak ini di bukan tabel itu kok istri itu kan nomor 4. Istri nomor 4. Itu kok istri bagiannya 4 di ustaz itu 1/8. Ini yang benar yang salah yang mana Nariknya bukan dari situ, Pak Seman. Nariknya nomor 5 ini loh. Kan ada ahli waris nomor 5 kan ada. Anak laki-laki tuh ya, 5 nih loh. Nomor 5 tarik ke bawah sini dikit sekali ini kan. 1/8 bagian ini. Jadi istri itu kalau ada nomor 5, intunya 1/8 loh. Istri kalau ada ada nomor 5 itu siapa Pak? Ini loh, anak laki-laki nomor 5. Ini jane ditulis anak laki-lakinya tuh lebih penak, tapi kan angel lagi, munggah soalnya. Tulis anak laki yang sesak ini. Betul lho Pak. Jadi orang yang gini lah, enek anak laki-laki kok, enek nomor 5 kok, maka yang dipakai yang ini gitu. nomor 4 ditarik nomor 4. Istri nomor 4 yang nariknya nomor 4 jadi Dereng mudeng. Bagiannya istri niku nek enten satu sebut bapak. Enenge bapak, ora ning liyane. Bagian serapat, gitu loh. Ini enek anak laki-laki sing ditarik sing mriki, mboten sok nomor siki, mboten niki. Soalnya enek anak lanang. Nomor 5 lho, kok ngerti nomor 5? Lah niki lho, nomor 5 anak lelaki gitu. Jadi 5 niki kalih 5 niki padha ngoten lho. Nggih. Apa tiga ya padha wae tadi saya katakan nek enek suami terus enek istri bagiannya piro ya 0 ra entuk duit wong ora mati berarti to nggak bisa. Suami itu dapat bagian kalau istrinya meninggal, kalau istrinya masih ada ya ora entuk 0 entuk suka bapak ya berarti kan sebagai anak bukan sebagai suami ngono lho karepe gitu lho kuwi itu suka bapak berarti dia sebagai anak. Sekali lagi, anak, suami, istri, bapak, kakek itu kita hitung dari mayit, gitu loh. Mayit ngarani iki sapa ngoten lho. Ibu itu ibunya mayit, bapak itu bapaknya mayit gitu. Karena waktu hitung-hitungan kadang-kadang orang maksudnya bapaknya sapa? Bapak itu suami ya, suami beda lagi. Bapak itu bapaknya mayit, suaminya mayit, istrinya mayit, gitu loh maksudnya ya. Semua diukur dari mayit. Masih ada, monggo, enggak apa-apa, biar jelas. Pak Bakir, saya bingung betul, Pak Jo. Ini Pak Marsio, kata ya. kalau untuk bagian anak laki-lakinya Nggih. asobah itu. Nggih, anak laki-laki itu, misalnya nggih, anak laki-laki enek bapak ngomong situ nggih, asobah dia. Enek ibu, itu tetap asobah. Enek sampune suami tetap asobah gitu loh. Pokoknya dia asobah terus atau asobah bersama itu asobah bersama anak perempuan itu maksudnya. Kalau AH itu hajib, dia jadi hajib. Jadi dia dapat jadi asobah sekaligus menjadi hajib bagi nomor 11 itu. 11 itu sinten? 11 itu cucu laki-laki gitu. Jadi kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki itu terbimbing oleh dia. Jadi dia jadi hajib, jadi penghalang, jadi pendinding bagi anak laki-laki. Jadi dari cucu laki-laki. Monggo, pertanyaan lagi boleh.
Ini cukup enak apa? Kalau jenenge tabelnya cukup enak. Kalau mudeng ini kan. Kalau mudeng tambah mumet. Makanya ditakokne boleh. Iki carane maca pripun? Saya jelaskan sebisa saya ya, sebisa saya. Jadi pokoknya diurut. Iki eneng sapa wae ini diurut mriki. Yang berpengaruh yang belakang-belakang ini karena semakin di sana kan ya berpengaruh. Jadi bapak entuk piro? Bapak lah karek enek sapa? Nen enek do bapak atau ibu dewasa soba gini ya. Kalau ada siapa? Ada anak laki-laki nomor 5. Jadi itu seperenam gitu. Itu bapak mendapat seperenam kalau ada nomor 5. Nomor 5 itu anak laki-laki. Nah, gitu. Kalau ada anak perempuan seperenam plus asobah. Lah ini beda. Enake cawe tok, enek cah lanang. Dia seperenam plus jadi asobah. Nah, gitu loh. Ini anak lanang, jadi ini seperenam. Ini anak lanang kalau anak wedok, melu sing iki, melu sing seperenam ini, gitu. Bukan melu yang ini, bukan. Karena tadi ya anak perempuan itu melu anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka juga sama, bapak juga gitu. Ini yang dinggo yang nomor 6 ini, nomor 5 bukan nomor 6, yang nomor 5 ini yang dipakai. Gitu loh maksudnya. Coba dihubungkan dengan soal yang tadi. Boleh, ya, baik. Harusnya begitu. Ini kan, contoh ya, bapak kok bapak istri dulu, istri ya. Istri kalau ada anak laki-laki, ada anak itu salah, bukan ada anak, istri itu 1/8. Pokoknya istri itu kalau mayit punya anak, dia dapat 1/8. Ini bukan ayat sudah, qot'i. Jumlahnya berapa Nggak pengaruh. Pokoknya 1/8. Walaupun 1, walaupun 2, walaupun 3, walaupun laki-laki maupun perempuan sama saja. Pokoknya istri dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Kalau itu bagian anak laki-laki Oke. 2 kali B. B itu ini loh, 13 bagi 3 ini loh. Jadi ini kan tadi ngitungnya kari dewe nggih. 2 orang ini ngitungnya kari dewe. Jangan sekarang. Bapak kita hitung dulu, ibu kita hitung dulu, wes bagiannya istri untuk telu, bapak untuk telu, ibu untuk papat. Bapak untuk papat, ibu untuk papat. Maka harta pusakanya, harta warisannya kita bagi, kita kurangi Pak Likur, dikurangi bagiannya istri, dikurangi bagiannya bapak, dikurangi bagiannya ibu. 24 dikurangi 3, kurangi 4, hasilnya 13. Pak Likur kurangi telu selikur, dikurangi papat, pinten? 17, dikurangi papat naik Pak, 13, ngoten. Kok iso entuk apa kok? Niki entuke sing mriki mulane kok kayak warna niki. Iki saka kene. Iki padha karo iki ngoten lho. Ini adalah ini, 3 adalah 3 ini. Nggih. Ini tanggapan ini sama-sama buatan yang ini jelaskannya kan. Oh, nggih. Ngaten men nggih. Niki didudul ngene iki beneran apa? Oh, rusak. Niki lho, Pak. Niki niku. Niki kan istri 3 nggih, entuk 3. Bapak entuk 4, ibu entuk 4. Hartanya kan 24. 24 dikurangi bagiannya istri 3 niki bagian istri. Nah, ini. Ini. Nganggo panah, nih nganggo panah ngene iki. Teng mriki. Sik. Nganggo insert shape ngoten niku. Biasanya ya iso, sik. Panah mus. Iki niku bathoke saking nah. Pun rotok pangun ta nggih. Pangun iki apa? Nah, niki entuk kali niku. panen dalam panggilan. Pamisan. Akeh menjaluk iki. Ya ratusan ngono nggih. Nah, tenan niku. Apa tinggi sing mriki panah oleh. Ya. Di mau.
Niki kali niki. Buat dulu ya. Sering dulu. On. Nilai. Nah, niki kali niki. Tujuh. Betul Pak. Akhir Pak Sehman, memang saya bingung betul. Niki intinya segini meniku. Jadi apa itu sekolah kilo gitu. Ini orang kita kan nabrak udah. Nah, itu lagi. Jadi harta pusakanya dikurangi bagiannya istri, dikurangi bagiannya bapak, dikurangi bagiannya ibu. Sekali 13. Karena anaknya satu laki-laki satu perempuan, maka 13 itu kita bagi 3. Kalau dibagi 3, nek cah lanang bagiannya loro, tak itu bagiannya sisi. Loro tambah sisi hasilnya telu. Nggih, bener nggih. Loro tambah sisi kan telu to nggih. Itu. Kalau 13 kita bagi 3. 4/3. Ini kita anggap B saja. B 4/3 itu B. Nah, maka bagiannya perempuan ya B itu sendiri. Bagiannya laki-laki B dikalikan 2. 2 kali B. 2B. Nah, kalau jadi Arab plus 2B kok bingung. 2B ini apa? Apa? Kayak pensil lah ya. Pensil 2B. Dan masih ada pertanyaan silakan, tidak apa-apa. Biar mudeng betul. Ampun isin takon, benar loh. Takon orang mudeng ya takon bener. Malah buat jadi kalau kita menggunakan ini tadi, benar kita gunakan ini. Sekarang tadi istri toh, istri ini nenek bapak seperempat. Maksudnya nenek bapak atau bapak dan yang lain asal tidak ada anak. Begitu ada anak laki-laki bagian dari 1/8. Nenek anak itu anak perempuan ya 1/8 gitu loh. Kayak itu sih 1/8, kalau itu loro ya 1/8 sama, tujuh kan. Anak perempuan lebih dari 1 kan. Jadi ingatkan 6 ini itu anak perempuan 1 atau 6 ini bila tidak ada anak laki-laki. Kita buktikan sekarang, kita buktikan. Begitu ada anak laki-laki, bagian anak perempuan 1 setengah gitu anak lanang nomor 5 berarti asobah bersama. Gitu loh, berubah bagiannya. Nek orang enek anak lanang, cawe wedok siji iki entuk setengah. Begitu enek anak lanang berarti anak loro, lanang siji wedok siji. Berarti asobah bersama. Ini AB ini. Asobah bersama. Dia jadi asobah bersama anak laki-laki. Mboten setengah nek mboten, berubah bagiannya. Gara-gara enek anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya lebih dari 1? Sama, tetap asobah bersama gitu. 1, 2, 3, 4 sama, tetap sama. Nanti tinggal pembagiannya saja yang berbeda. Semakin akhir anaknya bagiannya semakin sithik. Nggih lah. Jelas itu. Warna bingung kan? Bingung betul? Betul nih. Dan yang masih bingung lagi silakan cerita nih, monggo. Kembali pada hadis yang Nggih. Halaman 8 nggih. Ketika Umar memanggil saudara yang terbunuh, kemudian memberi padahal kan di depan sudah dijelaskan Raisa Liqotilis Saidun. Unta dari mana? Ya, wallah alam ini belum jelas ini. Apakah ini korban terbunuh itu bukan termasuk ahli warisnya tadi atau yang malah ahli warisnya tapi bukan dikasih harta warisan tapi sekedar kayak hadiah gitu loh. Unta itu bukan harta warisan, kayak itu lah, harta warisannya banyak, bisa jadi begitu. Jadi kita cek lagi ya, saya mau nerangkan sebelum ngecek di Sunan Tirmidzi-nya. Coba nanti insya Allah kita PR kan ya, nanti ya. Carikan dulu. Ada lagi? Ini kalau mau dicari nih, saya ini harus deh. Kok menawa kecekal bisa jawab pertanyaan Pak Pur ini. Laisa liqatilin syai'un terus Umar ya. Ini kan kalau mau kita cari di Sunan Tirmidzi
laisa li qatil laisa li qatilin lam nggih pati ketok qatilin kok rene laisa li qatilin bener ini 25 terus At-Tirmidzi 2109 tidak ya At-Tirmidzi 2109